Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila. Saya dari Unit 04 Prodi Kesehatan Masyarakat angkatan 2024. Di sini saya akan coba menjelaskan kajian ilmiah saya tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila oleh mahasiswa kesehatan masyarakat dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, Pancasila adalah dasar negara dan panduan hidup bagi seluruh warga negara Indonesia. Tidak hanya sebagai simbol, tetapi Pancasila adalah nilai-nilai yang seharusnya membumi dalam kehidupan kita sehari-hari. Khususnya di lingkungan perguruan tinggi, mahasiswa kesehatan masyarakat memiliki peran strategis dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila baik di kampus maupun saat mereka terjun ke masyarakat. Kenapa ini penting? Karena mereka tidak hanya dibekali ilmu dan keterampilan teknis di bidang kesehatan, tetapi juga harus memiliki empati, kepedulian sosial, dan semangat gotong royong yang menjadi kunci pembangunan kesehatan yang adil dan berkelanjutan. Manfaat kajian ini diharapkan bisa memperkaya literatur pendidikan karakter dan secara praktis memberikan gambaran program penguatan nilai Pancasila di kampus. Nah, landasan teori dalam kajian ilmiah saya yaitu Pancasila terdiri dari 5 sila yang mencerminkan 5 dasar kehidupan sosial: keutuhan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Mahasiswa kesehatan masyarakat sebagai calon profesional di bidang pelayanan publik idealnya menjadikan nilai-nilai ini sebagai pedoman dalam setiap interaksi sosial mereka. Dalam teori perkembangan moral oleh Kohlberg disebut bahwa semakin tinggi tingkat moral seseorang, maka akan semakin kuat pula sikap dan perilakunya dalam menghadapi dilema sosial. Ini sangat relevan bagi mahasiswa kesehatan yang akan menjadi agen perubahan dalam masyarakat. Nah, pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan reflektif konseptual yang melihat langsung bagaimana mahasiswa mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya teori. Nah, teman-teman, sejumlah studi sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Supriyanto pada tahun 2021 menunjukkan bahwa internalisasi Pancasila di kalangan mahasiswa masih menghadapi tantangan, terutama dalam penerapan nilai-nilainya secara nyata. Sementara itu, pada tahun 2020 oleh Yuliana menegaskan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan sosial dapat meningkatkan empati dan rasa peduli yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Namun, masih ada kekosongan dalam kajian yang secara spesifik mengaitkan mahasiswa kesehatan masyarakat dalam pengamalan Pancasila dalam konteks sosial. Dan inilah yang menjadi fokus dari kajian ini. Nah, teman-teman, secara kritis kita bisa melihat bahwa nilai-nilai Pancasila seringkali hanya menjadi materi hafalan, bukan panduan perilaku. Padahal dalam profesi kesehatan masyarakat, nilai seperti kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial adalah inti dari pelayanan kepada masyarakat. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana setiap sila bisa diterapkan. Sila yang pertama yaitu ketuhanan. Ketuhanan ialah mendorong toleransi antar agama dan rasa hormat terhadap perbedaan keyakinan. Nah, sila kedua, kemanusiaan, memotivasi sikap empati dan kepedulian sosial. Sila ketiga yaitu persatuan, tercermin dalam kerja tim dan gotong royong saat melaksanakan proyek kesehatan masyarakat. Dan yang keempat yaitu kerakyatan, tampak dalam musyawarah dan keputusan bersama dalam organisasi atau komunitas. Dan yang kelima yaitu keadilan sosial, yaitu mendorong kita untuk memperjuangkan akses layanan kesehatan yang merata bagi semua kalangan. Semua ini bila diterapkan akan membentuk karakter mahasiswa yang kuat, yang pada gilirannya menghasilkan perilaku sosial positif dan akhirnya menciptakan kehidupan sosial yang harmonis. Nah, teman-teman, dari kajian saya ini dapat disimpulkan bahwa pengamalan nilai-nilai Pancasila oleh kesehatan masyarakat berperan penting dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis. Nilai-nilai ini memperkuat karakter yang inklusif, peduli, dan adil. Kontribusi kajian ini adalah mendorong penggunaan pendekatan reflektif agar mahasiswa tidak hanya menghafal, tapi benar-benar menghayati dan menerapkan nilai-nilai Pancasila.
Nah, kedepannya saya menyarankan agar dilakukan penelitian lapangan untuk menggali praktik nyata dalam mengevaluasi efektivitas program penguatan karakter di kampus. Sekian yang saya sampaikan tentang kajian ilmiah saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi bahan refleksi bersama dalam memperkuat nilai-nilai Pancasila, khususnya di kalangan mahasiswa kesehatan masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.